Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan menguasai puncak klasemen pekan pertama Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023 hingga Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. I Rossoneri berhak berada di puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Udinese 4-2 di San Siro pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Atalanta, Fiorentina, dan Inter Milan yang secara berurutan membuntuti AC Milan di empat besar. Mereka sama-sama mengoleksi 3 poin, tetapi AC Milan berada di atas para rivalnya itu karena unggul selisih gol dan agresivitas gol. Adapun Giornata pertama Serie A tahun 2022 sampai tahun 2023 telah memainkan 8 pertandingan. Sejauh ini, hasil Liga Italia pada pekan pertama belum menghadirkan laga-laga yang berakhir imbang. Teranyar AS Roma memetik poin penuh setelah menang 1-0 di markas Salernitana pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. Adalah gol tunggal Bryan Cristante yang memastikan 3 poin untuk tim asuhan Jose Mourinho tersebut. Kemenangan atas Salernitana membuat Roma menduduki posisi ke-7 di klasemen Liga Italia. Sementara itu, pekan pertama Liga Italia masih menyisakan 2 partai yaitu laga Hellas Verona vs Napoli, Senin malam, dan Juventus vs Sassuolo, Selasa dini hari. Buyar sudah harapan Arsenal untuk membajak Sandro Tonali dari AC Milan. Sang gelandang menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk berpaling dari Rossoneri di musim panas ini. Arsenal diketahui sedang berburu gelandang baru. Mikel Arteta butuh tambahan tenaga untuk memperkuat lini tengah mereka. Sandro Tonali baru-baru ini digosipkan jadi incaran Arsenal. Mikel Arteta terkesan dengan permainan pemain timnas Italia itu sehingga ia ingin mengamankan jasanya. Namun Arsenal bakal patah hati, karena Tonali tidak mau pindah dari AC Milan. Bergabung dengan AC Milan adalah keputusan yang tepat bagi saya, ujar Tonali kepada CT Magazine. Menurut Tonali, ia pindah ke AC Milan di saat yang tepat. Itu membuat perkembangannya sangat signifikan. Perkembangan saya belakangan ini merupakan buah transfer saya ke AC Milan. Bisa pindah ke sebuah klub secara permanen berbeda dengan saat Anda dipinjamkan. Memang terlihat perbedaannya kecil, namun itu bisa menjadi faktor pembeda. Ketika Anda bermain buruk di masa peminjaman, Anda bakal takut tidak dibeli tim tersebut. Tonali tahu bahwa ada beberapa klub seperti Arsenal yang meminati jasanya di musim panas ini. Namun ia tidak akan berpaling di AC Milan. Ia bahagia membela Rossoneri, sehingga tidak sedikit pun terbesit di pikirannya untuk pindah klub. Saya bergabung di Milan pada saat yang tepat. Jadi saya ingin bertahan di klub ini, ujarnya. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menanggapi kemenangan timnya dari Udinese yang seharusnya 4-0 menjadi 4-2 pada partai pembuka Liga Italia, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, malam WIB. Stefano Pioli langsung mengecam pertahanan timnya yang berjuluk Rossoneri lantaran kebobolan gol pada menit kedua. Tim tamu Udinese berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu melalui lesakan Rodrigo Becao. Rossoneri memulai laga dengan memainkan duet bek tengah Pierre Kalulu bersama Fikayo Tomori. Kemudian pada posisi bek sayap ditempati Davide Calabria dengan Theo Hernandez. Permainan 4 bek Rossoneri itu mendapat sorotan dari Pioli akibat kurang komunikasi di antara pemain. Kurangnya komunikasi itu harus dibayar dengan gol cepat Udinese ke gawang Mike Maignan. Saya tidak suka kami kebobolan gol pertama dengan sangat cepat, kata Stefano Pioli dikutip dari laman Football Italia. Kami harus memiliki pendekatan yang lebih baik, tambahnya. Meskipun sempat kebobolan lebih dahulu, skuad Rossoneri berhasil membalasnya dengan 2 gol langsung dalam tempo 4 menit. Kedua gol balasan Rossoneri masing-masing dicetak Theo Hernandez, 11 dan Ante Rebic, 15. Sayangnya mendekati babak pertama usai, Maignan harus memungut bola untuk kedua kalinya dari gawang Rossoneri. Maignan kebobolan gol kedua pada menit 45+3 melalui Adam Masina yang membuat babak pertama berakhir 2-2. Selepas turun minum, Rossoneri berhasil unggul lagi dengan terciptanya gol Brahim Diaz pada menit 46. Tak berselang lama Rebic mencatatkan namanya sebagai pencetak brace gol.
Rebic membuat Rossoneri menjauh dari kejaran Udinese dengan gol keduanya pada menit 68. Dua gol Rossoneri pada babak kedua sekaligus mengakhiri perlawanan Udinese yang menyerah dengan skor 4-2. Kemenangan Rossoneri ini tentu menyimpan sejumlah catatan bagi Pioli yang masih belum puas dengan penampilan barisan pertahanan. Ia berencana mengevaluasi para pemain bertahan Rossoneri agar bisa tampil lebih di laga berikutnya. Kami memainkan sepak bola yang bagus selama 30 menit. Kami menghadapi lawan yang berbahaya, saya melihat banyak hal positif, tetapi juga banyak hal yang harus diperbaiki, ujar Pioli. Kami kebobolan 2 gol dari bola mati, kami terganggu ketika mereka mencetak gol lebih dahulu. Ketika kami bekerja dengan baik dalam menyerang, maka bek juga mendapat manfaat darinya, lanjut arsitek berusia 56 tahun tersebut. Kami seharusnya bisa menjaga garis pertahanan, tapi beberapa kesalahan terjadi. Masalah pertahanan ini harus segera kami tangani, tandasnya. Fikayo Tomori akhirnya menekan perpanjangan kontrak di AC Milan hingga 2027. Dia dipercaya jadi bagian proyek jangka panjang pembangunan skuad Milan. Tomori direkrut Milan dari Chelsea pada tahun 2021 lalu. Transfer Tomori bisa dibilang sebagai salah satu hasil kerja apik Paolo Maldini sebagai technical director. Begitu tiba di San Siro, Tomori langsung main apik dan membuktikan kualitasnya layak jadi pemain inti. Dia ikut berperan penting dalam perjalanan Scudetto musim 2021-22 lalu. Oleh sebab itu, jelas Milan perlu mengambil langkah antisipatif dengan mengamankan jasa bek 24 tahun itu hingga 5 tahun ke depan. Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, dini hari WIB, Milan mengumumkan kontrak baru Tomori melalui media sosialnya. Kabar ini disambut meriah oleh fans. Tomori menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun ke depan dengan kesepakatan-kesepakatan baru. Dia bakal mendapatkan kenaikan gaji dan masa depan kariernya bakal aman di Milan. Kontrak baru Tomori juga menunjukkan sikap Milan dalam proyek pembentukan skuad. Diduga, Milan juga bakal segera mengumumkan kontrak baru Sandro Tonali, Pierre Kalulu, dan Rafael Leao. PSG sempat dekati Rafael Leao, winger mudanya AC Milan. Tapi maaf PSG, Leao masih betah di Milan dan mau perpanjang kontrak. Bursa transfer musim panas masih dibuka sampai tanggal 1 September mendatang. Tim-tim top Eropa masih berburu pemain incaran. Paris Saint-Germain PSG, kabarnya seperti dilansir dari RMC Sport masih mengincar pemain-pemain sayap. Itu demi menambah kedalaman skuad di lini serang. Nama Rafael Leao, penyerang sayapnya AC Milan masuk dalam daftar. Leao sukses bawa Milan raih Scudetto musim lalu, usianya juga baru 23 tahun. Kontrak Rafael Leao akan habis di musim panas 2024. AC Milan yang butuh cuan, ditaksir akan mau melepasnya apalagi PSG bisa kasih harga tinggi. Harga Leao di pasaran ada di angka mulai dari 70 juta euro atau setara rep 1 triliun. Akan tetapi, Milan ternyata tidak mau menjualnya. Rafael Leao dikabarkan akan menambah perpanjangan kontrak di AC Milan. Diyakini, pemain asal Portugal itu akan bertahan sampai 2026. Leao dibeli AC Milan dari Lille pada tahun 2019. Hingga kini, Leao sudah mengemas 115 penampilan untuk Rossoneri di seluruh kompetisi dengan raihan 27 poin dan 21 assist. Ada update baru seputar spekulasi masa depan Hakim Ziyech. Winger Chelsea itu dilaporkan siap potong gaji agar bisa pindah ke AC Milan di musim panas ini. Ziyech diketahui berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge. Sang winger dikabarkan tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel di musim 2022-2023. Ziyech sendiri mendapatkan tawaran untuk pindah ke Italia. Ia dikabarkan menjadi incaran AC Milan. Calcio Mercato mengklaim bahwa Ziyech siap berkorban untuk Milan. Ia rela gajinya dipotong agar bisa pindah ke San Siro. Menurut laporan tersebut, transfer Ziyech ke Milan agak terkendala. Karena keuangan Milan saat ini cukup ngepres. Di Chelsea, Ziyech mendapatkan gaji yang cukup besar. Sementara Milan tidak sanggup membayar penuh gaji sang winger. Jadi Ziyech diminta untuk potong gaji jika ia benar-benar berminat untuk gabung AC Milan. Laporan itu mengklaim bahwa Ziyech sudah mengetahui situasi Milan. Ia siap berkorban demi pindah ke San Siro. Ia rela potong gaji karena ia tidak mau jadi pemain cadangan di Chelsea.
Sementara Milan dilaporkan berani memberikannya garansi jam bermain. Itulah mengapa Ziyech rela gajinya dipotong. Meski laporan itu tidak menyebut berapa besar potongan gaji yang harus diambil Ziyech. AC Milan sendiri dilaporkan saat ini sedang berdiskusi dengan Chelsea terkait kesepakatan transfer Ziyech. Sang winger kabarnya akan dipinjamkan selama 1 musim. Nantinya di akhir masa peminjaman ada opsi pembelian permanen untuk sang winger. AC Milan harus tampil dengan kekuatan pincang saat melawan Udinese di pekan perdana Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. AC Milan akan mengawali Liga Italia musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan menghadapi Udinese di San Siro pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. AC Milan yang menjadi jawara Liga Italia musim lalu tak bisa tampil dengan kekuatan terbaik kontra Udinese. Pasalnya, Rossoneri dipastikan kehilangan Sandro Tonali yang cedera pada laga penutup pramusim. Tonali cedera ketika Milan menang 6-1 atas Venezia pada Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Gelandang 22 tahun itu tak bisa melanjutkan pertandingan tersebut dan harus ditarik keluar digantikan Rade Krunic. Kehilangan Tonali membuat pelatih Milan Stefano Pioli harus memutar otak mencari pengganti untuk laga resmi kontra Udinese. Pioli punya beberapa opsi. Pertama, menempatkan Rade Krunic sebagai pengganti Tonali sekaligus pendamping Ismail Benacer. Opsi lainnya adalah memanfaatkan Tommaso Pobega yang minim menit bermain, atau menurunkan Yacine Adli yang kembali dari masa peminjaman di Bordeaux. Nama yang terakhir tampil gemilang ketika Milan mengalahkan Wolfsberger pada laga pramusim. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan bisa merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea asalkan ada 2 syarat yang terpenuhi, salah satunya melepas 1 penyerangnya. Milan musim ini kembali aktif di bursa transfer pemain. Mereka berusaha memperkuat timnya agar bisa tetap kompetitif di level domestik dan Eropa. Salah satu area yang ingin mereka benahi adalah area sayap kanan. Milan sejak musim lalu memang ingin mencari winger baru yang berkelas di pos tersebut. Memang masih ada Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias di posisi tersebut. Namun Milan tampak kurang puas pada performa keduanya. AC Milan kemudian dikaitkan dengan sejumlah nama. Sebut saja Marco Asensio dari Real Madrid. Lalu ada gelandang serang serba bisa klub Brugge, Noah Lang. Ada juga penyerang milik Sassuolo, Domenico Berardi. Namun Milan pada akhirnya disebut fokus ingin memboyong Ziyech dari Chelsea. Kebetulan sang pemain memang ingin cabut dari Stamford Bridge. Kans Milan merekrut Ziyech juga disebut makin besar. Pasalnya Chelsea memang siap melego pemain asal Maroko tersebut. AC Milan disebut sudah menghubungi pihak Chelsea. Namun setelah beberapa pekan, masih belum ada tanda-tanda bahwa Hakim Ziyech akan segera merapat ke San Siro. Padahal Chelsea kabarnya siap menjual murah Ziyech. Mereka siap melegonya sebesar 10 juta euro saja. Namun Milan kini disebut hanya bisa merekrutnya jika ada 2 syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah Chelsea membuka kans untuk melego Ziyech setelah meminjamkan sang winger. Atau Chelsea siap meminjamkannya dengan opsi pembelian permanen. Kabar ini dilansir oleh Pianineta Milan. With my head again